Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Om Wowo Channel. Channelnya para pejuang PTN. Channel tentang informasi-informasi penting, kisah-kisah inspiratif, dan strategi-strategi keren taklukkan PTN. Ini cara agar kuliah murah di PTN favorit. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kita bisa bersama-sama berbagi kebaikan dan manfaat. Pejuang PTN, banyak orang bilang kuliah di PTN sekarang mahal, apalagi di Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi. Benarkah demikian? Kalau tidak tahu strateginya, anggapan tersebut bisa saja benar, terutama bila masuknya lewat jalur mandiri. Sudah bukan rahasia lagi, untuk masuk Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi di kebanyakan PTN harus membayar uang pangkal ratusan juta rupiah. Sebagai contoh, untuk masuk Fakultas Kedokteran Unpad dan Undip dibanderol uang pangkal 250 juta. Bahkan PTN lain ada yang 300 juta. Fantastis bukan? Itulah bila tidak paham strategi. Pada kesempatan ini, Om akan mengulas strategi kuliah di PTN dengan biaya murah, bahkan sangat murah. Om mengambil contoh yang ekstrim ya, yaitu di Fakultas Kedokteran di PTN favorit. Sebelumnya, mari kita pahami dulu jalur masuk PTN. Ada 3 pintu masuk PTN, yakni SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Seleksi ini tanpa tes, tapi memakai nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Bila diterima lewat jalur SNMPTN, tidak boleh ikut lagi UTBK SBMPTN. SNMPTN tidak memungut uang pangkal. UKT-nya pun atau uang kuliahnya per semester pun sangat murah. Yang 500.000 per semester pun ada, atau menyesuaikan kemampuan orang tua. Persaingan di SNMPTN adalah dengan teman sekolahmu sendiri. Seleksi awal yang melakukan adalah pihak sekolah. Adapun kuota SNMPTN 20%. Strategi menuju SNMPTN. Pertama, grafik rapor kalian semester 1 sampai 5 usahakan meningkat, setidaknya stabil. Dengan stabil dan meningkatnya grafik nilai akan membuat peluang lolos SNMPTN besar. Kedua, siapkan portofolio prestasi. Lolos SNMPTN tidak cukup bermodal nilai raport. Prestasi di luar kelas selama sekolah juga sangat penting. Ketika mendaftar SNMPTN, sertakan sertifikat atau piagam penghargaan dari berbagai kompetisi atau lomba. Ketiga, pilih PTN yang menjadi langganan sekolahmu, yang sudah punya alumni kuliah di PTN tersebut. Itu setidaknya ya, 3 strategi menuju SNMPTN. Kemudian SBMPTN. SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Sama dengan SNMPTN, SBMPTN diadakan oleh LTMPT. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang SBMPTN adalah memakai tes UTBK. Kemudian bila diterima SBMPTN, banyak PTN yang tetap membolehkan ikut jalur mandiri. Seperti SNMPTN,
SBMPTN adalah jalur murah masuk PTN tanpa uang pangkal dengan UKT atau uang semester yang murah. Bersaingnya dengan pejuang PTN se-Indonesia, kira-kira sekitar 800.000 peserta. Berapa kuota SBMPTN? Yaitu 30%. Ini untuk yang PTN BH. Berikutnya adalah seleksi mandiri. Seperti dijelaskan di depan, jalur mandiri PTN kebanyakan memakai uang pangkal. UKT-nya pun lebih mahal dari SNMPTN maupun SBMPTN. Untuk itu, agar bisa kuliah di PTN dengan biaya murah, meski masuknya lewat jalur mandiri, maka pilihlah PTN yang mandirinya tanpa uang pangkal dan UKT-nya murah. Berikut adalah PTN yang jalur mandirinya tanpa uang pangkal. Pertama, CBT UGM, dulu namanya UTUL UGM. Kedua, SIMAK UI untuk program S1 yang reguler. Ketiga, UNJ ya, hanya beberapa prodi yang tanpa uang pangkal memang. Keempat, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Ada 17 PT KIN jalur mandirinya tanpa uang pangkal. Jelas ya? Bila kalian ingin masuk fakultas kedokteran dan fakultas lainnya di PTN yang murah, bisa lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, mandirinya UGM yaitu CBT UGM, mandirinya UI yaitu SIMAK program S1 regulernya UI, termasuk seleksi mandiri 17 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan bisa lewat jalur mandiri PTN manapun dengan KIP kuliah. Itu jalur-jalur murah masuk PTN. Baiklah, kita kupas satu persatu. Pertama, CBT UGM. CBT UGM adalah seleksi mandirinya UGM. Dulu bernama UTUL UGM. Tes ini diselenggarakan oleh UGM. Kuota seleksi mandiri UGM sangat besar. Lebih besar dari SBMPTN apalagi SNMPTN. Yakni mencapai 50%. Tahun 2021 persaingan di CBT UGM agak longgar. Pesertanya hanya 36 ribuan. Seleksi mandiri UGM semua tanpa uang pangkal. Inilah satu-satunya PTN yang semua jalur masuknya tanpa uang pangkal. Bahkan termasuk jalur kelas internasional pun tanpa uang pangkal. UKT-nya pun murah, tak beda dengan SNMPTN maupun SBMPTN. Kedua, SIMAK UI. Seleksi mandirinya UI dikenal dengan SIMAK UI. Tesnya diselenggarakan oleh UI. Sama dengan CBT UGM, persaingannya lebih longgar karena pesertanya tak sebanyak SBMPTN, tapi daya tampung mencapai 50%. Karena UI termasuk PTN BH. SIMAK UI untuk S1 reguler tidak dipungut uang pangkal. UKT-nya juga murah. Tapi untuk S1 paralelnya tetap ada uang pangkal dan UKT-nya lebih mahal. Untuk S1 paralel tidak menyediakan semua prodi dan persaingannya lebih longgar dibanding S1 reguler. Ketiga, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Seleksi masuk PTKIN dibagi dua. SPAN PTKIN yaitu seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri adalah jalur masuk yang diselenggarakan oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama melalui pangkalan data siswa sekolah berdasar penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai raport dan prestasi lain tanpa ujian tertulis. Ini mirip dengan SNMPTN ya, para pejuang PTN. Kemudian
Yang kedua, ujian mandiri PTKIN merupakan jalur masuk PTKIN melalui sistem seleksi elektronik. Kemudian KIP kuliah. Kuliah murah juga bisa melalui KIP kuliah. KIP kuliah merupakan bantuan pendidikan perkuliahan dengan tujuan membebaskan pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, membebaskan biaya kuliah, bahkan memberi bantuan biaya hidup bulanan. Pejuang PTN, itulah cara agar bisa kuliah murah di PTN. Jadi tidak ada alasan buat kalian untuk tidak kuliah. Fasilitas kuliah murah bahkan gratis sudah tersedia. Tinggal kalian yang harus serius dan fokus belajar agar bisa menembus PTN idaman dengan murah. Dengan begitu sama artinya kalian telah membantu meringankan beban orang tua kalian. Demikian ya, semoga bermanfaat. Mengakhiri video ini, izinkan memetik hikmah dari Imam Syafi'i. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.